Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ayu Septiana Cahyono dengan NIM 23109111120025. Perkenalkan, nama saya Hilyati dengan NIM 23109111320036. Di sini kami akan menjelaskan beberapa organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsi-fungsi seksualnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pria. Jadi, organ genitalia atau organ reproduksi ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu organ primer yang memproduksi gamet dan organ aksesoria yang memberi nutrisi pada gamet dan mengarahkannya ke arah luar tubuh. Kemudian, berdasarkan topografinya, organ genitalia ini juga terbagi menjadi organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Pada pria memiliki organ primer yaitu testis dan organ aksesoria berupa ductus dan glandula, yaitu ductus epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Kemudian untuk glandulanya ada glandula vesicula seminalis, glandula prostat, dan glandula bulboretralis. Kemudian untuk bagian organ genitalia interna, struktur yang pertama adalah testis. Testis merupakan struktur yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan mensekresikan hormon testosteron. Pada testis terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada tunika albuginea. Tunika albuginea ini merupakan suatu lapisan luar testis yang nantinya akan membagi testis menjadi lobulus-lobulus yang dinamakan lobuli testis. Setiap lobulus mengandung tubulus seminiferus, yaitu suatu tempat produksi sperma terjadi. Tubulus seminiferus ini merupakan suatu tempat spermatogenesis, yaitu pembentukan dan pematangan sperma. Sperma yang terbentuk di sini kemudian dikumpulkan di tubulus rectus dan dialirkan ke bagian lain. Tubulus rectus merupakan bagian awal dari saluran pengumpul sperma yang menghubungkan antara tubulus seminiferus dengan rete testis. Kemudian, sperma dari tubulus seminiferus masuk ke dalam rete testis. Rete testis mengumpulkan sperma dan mengarahkannya ke ductus efferens. Ductus efferens merupakan saluran yang membawa sperma dari rete testis ke epididymis, tempat di mana sperma disimpan dan dimatangkan sebelum ejakulasi. Struktur interna yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan tempat maturasi dan penyimpanan spermatozoon, terdiri atas kaput, korpus, dan kauda. Struktur yang ketiga adalah ductus deferens, merupakan suatu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke funiculus spermaticus, kemudian ke canalis inguinalis, kemudian masuk ke pelvis, kemudian masuk ke posterior vesica urinaria menuju uretra selama ejakulasi. Di ductus deferens terdapat ampula yang akan menyimpan sperma dan berfungsi sebagai reservoir. Sementara sperma belum masuk dan dicampur dengan cairan seminalis. Kemudian ada ductus ejaculatorius. Ini merupakan suatu saluran di mana bertemunya antara ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Kedua ductus ini bergabung di dekat pangkal prostat. Setelah terbentuk sperma, ductus ejaculatorius akan berjalan melalui kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra prostatik. Berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari ductus deferens yang telah melewati ampula menuju uretra. Kemudian struktur berikutnya adalah uretra, yaitu suatu saluran yang mengalirkan urin dari kantong kemih ke luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi, di mana semen dikeluarkan selama orgasme.
Meskipun uretra ini berfungsi ganda dalam sistem uropoetika dan sistem genitalia, tapi uretra tidak dapat mengeluarkan urin dan sperma secara bersama-samaan. Kemudian struktur berikutnya ada vesikula seminalis. Bentuknya merupai kantong berlobus dengan dinding yang tipis dan dilapisi oleh epitel yang mengeluarkan cairan seminalis. Kemudian ada glandula prostat, terdiri dari otot polos, jaringan ikat fibrosa, dan kelenjar. Glandula prostat ini berfungsi untuk mensekresikan sebagian besar cairan semen atau sepertiga dari cairan semen. Glandula prostat memiliki bau yang khas dan mempunyai 2 lobus lateralis dan 1 lobus medius. Kemudian struktur berikutnya ada glandula bulboretralis. Glandula bulboretralis terletak di bawah prostat pada pangkal penis dan berada di dalam diafragma urogenital, yaitu suatu lapisan otot yang mendukung struktur panggul. Selama rangsangan seksual, glandula bulboretralis akan mengeluarkan cairan jernih dan kental yang dikenal sebagai cairan praejakulasi atau cairan Cooper. Kemudian untuk struktur eksterna pada organ reproduksi pria, yang pertama ada skrotum. Kulit skrotum mempunyai glandula sebasea, rambut-rambut yang jarang, dan pada skrotum kaya inervasi sensoris, serta pigmentasi yang sedikit lebih gelap. Terbagi menjadi 2 kompartemen oleh septum medianum yang berisi testes dan spermatic cord. Skrotum memiliki testis di dalamnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih dingin dari suhu inti tubuh. Testis tidak dapat memproduksi sperma pada suhu inti tubuh. Maka dari itu, pengaturan suhu testis akan diatur oleh skrotum. Di dalamnya ada musculus cremaster yang mana akan berkontraksi pada suhu dingin dan berelaksasi pada suhu hangat. Kemudian kontraksi musculus dartos yang akan berkontraksi pada suhu dingin. Kemudian ada saraf yang dinamakan plexus pampiniformis untuk mengatur pengaturan suhu testis di skrotum. Kemudian di skrotum juga terdiri dari kulit dan tunika dartos. Tunika dartos ini merupakan otot polos dan tidak mengandung lemak. Kemudian skrotum juga mempunyai 2 kompartemen yang terpisah dengan fascia spermatica externa oleh jaringan ikat longgar agar skrotum dapat bebas bergerak. Kemudian struktur eksterna berikutnya adalah penis. Penis merupakan organ reproduksi eksternal pada pria yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari tubuh dan sebagai alat kopulasi untuk mengantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. Ada beberapa struktur anatomi pada penis, yaitu corpus cavernosum pada bagian tubuh penis. Corpus cavernosum ini merupakan jaringan spons yang mampu menampung darah selama ereksi, sehingga menyebabkan penis menjadi kaku dan membesar. Kemudian pada bagian tubuh penis juga terdapat corpus spongiosum yang juga mengisi dengan darah selama ereksi, tetapi tidak sepadat corpus cavernosum, yang mana fungsinya akan membantu menjaga uretra tetap terbuka untuk memungkinkan terjadinya ejakulasi. Kemudian kepala penis atau glans penis adalah ujung penis yang berbentuk bulat dan lebih sensitif yang merupakan ujung dari corpus spongiosum. Glans mengandung banyak ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif terhadap ruangan. Kemudian ada meatus uretralis externus, merupakan suatu lubang kecil di ujung glans tempat keluarnya urin dan semen. Kemudian ada preputium atau kulup, suatu lipatan kulit yang menutup glans pada pria yang tidak disunat.
Prepucium ini dapat ditarik ke belakang untuk memperlihatkan glans. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita dan beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium pada wanita adalah homolog dari testis pada pria. Berfungsi dalam produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Dalam ovarium terdapat fossa ovarica, yaitu adalah area di dalam panggul yang berfungsi sebagai lokasi di mana ovarium terletak. Yang kedua itu ada facies medialis, yaitu permukaan medial ovarium yang menghadap ke tengah tubuh dan berdekatan dengan rahim. Yang ketiga itu ada facies lateralis, yaitu permukaan lateral ovarium yang menghadap ke sisi tubuh dan berdekatan dengan dinding panggul. Yang ketiga itu ada ekstremitas tubaria, yaitu ujung ovarium yang berhubungan dengan tuba fallopi. Ada ekstremitas uterina, yaitu ujung ovarium yang menghadap rahim. Dan terdapat juga margo mesovarica, yaitu tepi ovarium yang terhubung dengan mesovarium melalui ligamen. Margo libera, tepi bebas ovarium yang tidak terhubung dengan struktur lain, memungkinkan pergerakan relatif ovarium. Mesovarium, bagian dari ligamen lebar rahim atau ligamentum broadum yang menempel pada ovarium dan menyediakannya dengan aliran darah serta saraf. Ligamen suspensorium atau ligamentum suspensorium ovarii, yaitu ligamen yang menghubungkan ovarium dengan dinding panggul bagian lateral. Ligamen ovarii atau ligamentum ovarii adalah ligamen yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Struktur dari ovarium terdapat epitelium germinal, yaitu lapisan epitel yang melapisi permukaan luar ovarium. Ada tunika albuginea, yaitu lapisan jaringan ikat yang membungkus ovarium di bawah epitelium germinal. Terdapat juga korteks bagian luar dari ovarium yang mengandung folikel-folikel ovarium yang memproduksi sel telur. Terdapat juga medula, yaitu bagian dalam ovarium yang mengandung jaringan ikat dan pembuluh darah yang menyuplai ovarium. Yang kedua, terdapat organ yang bernama tuba uterina. Tuba uterina juga dikenal sebagai tuba fallopi. Tuba uterina adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan berfungsi sebagai tempat fertilisasi terjadi. Pada tuba uterina terdapat mesosalpinx, yaitu bagian dari ligamen lebar rahim atau ligamentum broadum yang menempel pada tuba uterina. Ini mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang memberikan dukungan serta suplai darah ke tuba uterina. Di dalam tuba uterina juga terdapat infundibulum, yaitu ujung tuba uterina yang berbentuk seperti corong dan berada di dekat ovarium. Infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Terdapat juga fimbra, yaitu struktur jari-jari yang terletak di tepi infundibulum. Fimbra membantu menangkap dan memindahkan sel telur dari ovarium ke dalam tuba uterina. Selanjutnya terdapat ostium abdominale, yaitu pembukaan di ujung tuba uterina yang menghadap ke rongga perut. Ostium abdominale adalah pintu masuk bagi sel telur yang disapu oleh fimbra untuk memasuki tuba uterina. Selanjutnya terdapat struktur ampula, yaitu bagian tengah tuba uterina yang lebih luas dan merupakan lokasi utama di mana fertilisasi biasanya terjadi. Ampula adalah tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Selanjutnya terdapat struktur yang bernamakan isthmus, yaitu bagian sempit dan lebih dekat ke rahim dari tuba uterina. Isthmus menghubungkan ampula dengan pars uterina. Selanjutnya terdapat pars uterina. Pars uterina adalah bagian tuba uterina yang terhubung langsung dengan rahim melalui ostium uterinum. Pars uterina memungkinkan sel telur yang telah dibuahi untuk memasuki rahim.
Selanjutnya terdapat ostium uterinum, yaitu pembukaan tuba uterina yang terletak di bagian dalam rahim. Ostium uterinum ini adalah pintu masuk bagi sel telur atau zigot yang telah dibuahi untuk memasuki rongga rahim. Selanjutnya, struktur tuba uterina. Pada struktur tuba uterina terdapat tunika serosa, yaitu serosa yang memberikan perlindungan dan memungkinkan pergerakan bebas dari tuba uterina. Selanjutnya terdapat tunika muscularis, yaitu lapisan otot di bawah tunika serosa. Tunika muscularis terdiri dari dua lapisan otot polos. Yang pertama itu lapisan dalam atau lapis circularis mengelilingi lumen tuba. Yang kedua itu adalah lapisan luar atau lapis longitudinalis yang berjalan sepanjang tuba. Kontraksi dari lapisan ini membantu pergerakan sel telur dan sperma melalui tuba uterina serta mendorong zigot menuju rahim. Yang ketiga itu ada tunika mukosa, yaitu lapisan paling dalam yang melapisi lumen tuba uterina. Tunika mukosa terdiri dari epitel silindris berlapis tunggal dengan silia atau rambut halus. Epitel silindris berlapis tunggal menghasilkan mukus dan memiliki silia yang membantu mendorong sel telur dan sperma menuju ampula serta mendorong zigot ke rahim. Selanjutnya lamina propria pada jaringan ikat di bawah epitel yang mengandung pembuluh darah dan kelenjar yang menghasilkan mukus. Yang ketiga yaitu organ uterus. Organ uterus atau excavatio vesicouterina atau vesicouterine pouch. Uterus merupakan ruang atau cekungan di antara rahim dan kandung kemih di rongga panggul. Fungsi dari uterus sendiri adalah tempat di mana cairan bisa terkumpul, seperti dalam kasus infeksi panggul atau perdarahan. Excavatio rectouterina atau rectourine pouch merupakan ruang terdalam di rongga panggul, terletak di antara rahim dan rektum. Fungsinya dapat menampung cairan dan merupakan tempat penting dalam pemeriksaan medis untuk mendeteksi adanya cairan atau infeksi dalam rongga panggul. Selanjutnya terdapat ligamenta rahim. Yang pertama itu ada ligamentum anterior yang merupakan penghubung bagian anterior rahim dengan kandung kemih. Berfungsi untuk menjaga posisi rahim dengan menstabilkannya terhadap kandung kemih. Yang kedua itu ligamentum posterior atau sacrouterina yang menghubungkan rahim dengan tulang sakrum di belakangnya. Fungsinya memberikan dukungan posterior pada rahim dan membantu menjaga posisi rahim dalam rongga panggul. Yang ketiga itu ada ligamentum latum atau ligamentum broadum. Definisi dari ligamen ini adalah ligamen yang lebar dan membentang dari dinding panggul ke rahim, menutupi rahim, tuba falopi, dan ovarium. Fungsi dari ligamentum latum adalah menyediakan dukungan lateral untuk rahim dan organ reproduksi lainnya serta mengandung struktur penting seperti pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya terdapat ligamentum teres uteri. Ligamen yang menghubungkan rahim dengan labia mayora di luar tubuh. Fungsinya adalah menyediakan dukungan anterior pada rahim dan membantu mempertahankan posisi rahim di dalam rongga panggul. Selanjutnya terdapat ligamentum cervicale laterale, yaitu ligamen yang menghubungkan serviks rahim dengan dinding panggul lateral. Fungsi dari ligamentum cervicale laterale adalah memberikan dukungan utama pada serviks rahim, membantu menjaga posisi serviks dan rahim di dalam rongga panggul. Struktur dari rahim sendiri itu terdapat endometrium, yang merupakan lapisan mukosa yang melapisi rongga rahim. Fungsi dari endometrium adalah tempat implantasi embrio dan tempat perkembangan lapisan mukosa selama siklus menstruasi. Endometrium memiliki perubahan siklik terhadap bulan, mengental untuk persiapan implantasi dan kemudian meluruh jika tidak ada kehamilan. Selanjutnya ada lapisan myometrium, yaitu lapisan otot yang terletak di bawah endometrium.
Fungsi dari miometrium sendiri adalah menyediakan kekuatan untuk kontraksi rahim yang penting untuk persalinan dan menstruasi. Miometrium terdiri dari otot polos yang membantu mendorong bayi keluar selama persalinan. Selanjutnya adalah lapisan perimetrium. Lapisan perimetrium merupakan lapisan luar rahim yang terdiri dari jaringan ikat dan epitel. Fungsi dari lapisan perimetrium adalah memberikan perlindungan dan dukungan struktural untuk rahim serta menghubungkan rahim dengan struktur di sekitarnya. Selanjutnya terdapat organ vagina, yaitu saluran yang memungkinkan penetrasi penis selama hubungan seksual. Saluran ini terdapat fornix vagina, fornix anterior, bagian depan dari fornix vagina yang berada di sekitar serviks rahim. Fornix lateralis, yaitu bagian lateral dari fornix vagina yang mengelilingi serviks di sisi kiri dan kanan. Fornix posterior, bagian belakang dari fornix vagina yang mengarah ke rektum. Ini adalah bagian yang paling dalam dari fornix vagina. Selanjutnya, struktur vagina. Struktur vagina terdapat tunika mukosa, yaitu lapisan paling dalam yang melapisi lumen vagina. Struktur ini terdiri dari epitel stratified squamous, yaitu lapisan epitel ini melindungi dinding vagina dan memberikan kemampuan untuk meregang. Terdapat juga struktur lamina propria pada tunika mukosa, yaitu jaringan ikat di bawah epitel yang mengandung pembuluh darah dan kelenjar yang menghasilkan sekresi untuk menjaga kelembapan vagina. Terdapat tunika muscularis, yaitu lapisan otot di bawah tunika mukosa yang terdiri dari lapisan dalam, yaitu otot polos yang berjalan secara sirkular, lapisan luar, yaitu otot polos yang berjalan secara longitudinal. Lapisan otot ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan peregangan pada vagina, serta mendukung fungsi kontraksi selama persalinan dan hubungan seksual. Yang ketiga terdapat lapisan tunika adventitia, yaitu lapisan terluar dari vagina yang terdiri dari jaringan ikat. Ini memberikan dukungan struktural pada vagina dan menghubungkannya dengan struktur sekitarnya, seperti panggul dan serviks. Selanjutnya, struktur khusus yaitu columna rugarum anterior et posterior. Columna rugarum anterior merupakan lipatan-lipatan vertikal pada dinding anterior vagina yang membantu dalam distensi dan kontraksi. Columna rugarum posterior merupakan lipatan-lipatan vertikal pada dinding posterior vagina yang serupa fungsinya dengan dinding anterior. Selanjutnya terdapat introitus vagina yang merupakan pembukaan eksternal vagina yang mengarah ke arah luar tubuh. Ini adalah bagian yang paling terlihat dari vagina dan merupakan tempat penetrasi selama hubungan seksual dan tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya, sangat distensible. Vagina memiliki kemampuan untuk meregang dengan signifikan, baik selama hubungan seksual maupun saat melahirkan. Kemampuan ini sangat penting untuk memfasilitasi proses kelahiran dan memungkinkan penetrasi dengan nyaman. Selanjutnya, pada bagian eksterna terdapat mons pubis yang merupakan daerah yang berbentuk bukit yang terletak di bagian depan pelvis di atas tulang pubis. Fungsi dari mons pubis ini dilapisi oleh jaringan lemak subkutan dan rambut pubis. Struktur ini melindungi tulang pubis dan memberikan bantalan selama aktivitas seksual. Yang kedua terdapat klitoris yang dalam klitoris terdapat glans klitoris, yaitu bagian yang paling sensitif dan terlihat dari klitoris. Glans klitoris adalah struktur bulat di ujung klitoris yang kaya akan ujung saraf, memberikan rangsangan seksual. Yang kedua terdapat korpus klitoris, yaitu bagian tubuh klitoris yang tersembunyi di bawah permukaan dan terdiri dari jaringan erektil yang bisa membesar saat dirangsang. Selanjutnya ada crus
klitoris, yaitu dua bagian yang memanjang dari klitoris ke arah pubis, yang terhubung dengan tulang, pubis, dan jaringan sekitarnya. Krus klitoris adalah bagian yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan pada klitoris saat ereksi. Selanjutnya terdapat struktur atau organ bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli ini adalah struktur jaringan erektil yang terletak di kedua sisi vestibulum vagina, yaitu saluran luar vagina. Fungsi dari bulbus vestibuli adalah mengisi dengan darah selama rangsangan seksual, membantu memperbesar dan menstabilkan vestibulum, serta memberikan sensasi selama hubungan seksual. Yang keempat, terdapat organ labia mayora, yaitu adalah dua lipatan kulit besar yang melindungi struktur internal genitalia wanita. Fungsi dari labia mayora berfungsi untuk melindungi vulva dan memiliki rambut pubis di permukaannya. Struktur ini juga memiliki kelenjar keringat dan sebaceous yang membantu menjaga kelembapan. Yang kelima, terdapat labia minora. Labia minora adalah dua lipatan kulit kecil di dalam labia mayora. Fungsi dari labia minora ini untuk mengelilingi vestibulum vagina dan klitoris, serta berfungsi untuk melindungi pembukaan vagina dan uretra. Labia minora juga membantu menjaga kelembapan dan melindungi struktur internal dari infeksi. Yang keenam, terdapat organ vestibulum vagina. Vestibulum vagina adalah area yang terletak di antara labia minora dan berisi pembukaan vagina, uretra, dan kelenjar vestibularis. Fungsi dari vestibulum vagina ini adalah area yang penting dalam hubungan seksual dan proses melahirkan, serta fungsinya sebagai saluran untuk keluarnya darah menstruasi dan air seni. Yang ketujuh adalah hymen. Hymen adalah membran tipis yang menutupi sebagian dari pembukaan vagina. Jenis-jenis hymen adalah anularis atau cincin. Hymen yang berbentuk cincin lengkap dengan lubang di tengahnya. Yang kedua itu adalah semilunaris atau bulan sabit. Hymen yang berbentuk bulan sabit dengan lubang di tengah. Yang ketiga itu adalah cribriformis atau berlubang-lubang seperti tapisan. Hymen yang memiliki banyak lubang kecil mirip dengan tapisan. Yang keempat adalah fimbriatus atau tepi seperti jari. Hymen dengan tepi yang seperti jari-jari atau bergelombang. Yang seterusnya terdapat imperforatus atau tidak berlubang. Hymen yang tidak memiliki lubang sama sekali, sehingga tidak membiarkan aliran darah menstruasi atau cairan lainnya keluar sehingga dari vagina. Ini adalah jenis hymen yang langka dan dapat memerlukan intervensi medis. Selanjutnya ada tarantula hymenalis, yaitu struktur yang muncul setelah hymen robek atau rusak. Ini adalah jaringan yang mungkin tertinggal setelah hymen rusak atau hilang. Selanjutnya organ kedelapan adalah glandula vestibularis major. Glandula vestibularis major juga dikenal sebagai kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi vestibulum vagina. Fungsi dari kelenjar ini menghasilkan sekresi yang membantu melumasi vestibulum dan vagina, terutama selama hubungan seksual. Sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan dan Najwa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.